Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Ayuhal ikhwah rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin, patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita sebagai umat dari baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hari-hari ini kita merayakan suatu momen yang sangat berharga, yang mulia, yaitu momen peringatan Maulid baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu pada bulan Rabiul Awal. Barangkali kita pernah bertanya, mengapa kita harus mencintai baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika jawabannya adalah bahwa beliau adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala, atau bahwa beliau adalah seorang makhluk yang paling mulia, atau beliau adalah penutup dari para nabi, sayyidul anbiya wal mursalin. Tentu memang jawabannya iya. Tapi memang beliau demikian adanya. Tapi ada satu hal yang patut sama-sama kita renungkan bersama, bahwa baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang memiliki kasih sayang atau syafaqah yang luar biasa kepada kita para umatnya. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana kebesaran syafaqah dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Allah berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dalam ayat itu disebutkan bahwa Rasulullah adalah sosok yang azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum. Bahwa Rasulullah adalah sosok yang aziz 'alaihi ma anittum, sosok yang akan merasa berat ketika ada sesuatu yang menimpa kita berupa kesusahan. Dan harisun alaikum, baginda Rasulullah adalah sosok yang sangat besar harapannya bagaimana kita sebagai umatnya mendapatkan kebaikan-kebaikan. Demikian Allah menggambarkan bagaimana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu besar kasih sayangnya kepada kita umatnya, hingga hal yang paling sering dipikirkan oleh Rasulullah Muhammad SAW adalah keselamatan kita umatnya, kebaikan kita sebagai umatnya. Bahkan di dalam satu riwayat disebutkan, dan riwayat ini menggambarkan kebesaran harapan dan kasih sayang baginda Rasulullah Muhammad SAW kepada umatnya. Di dalam hadis itu disebutkan bahwa inna likulli nabiyyin da'wah mustajabah, bahwa setiap nabi itu memiliki jatah doa yang pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu. Setiap nabi telah menggunakan doa tersebut. Tapi kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa inni ikhtabatu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Tapi jatah doaku aku simpan, belum pernah saya pakai, saya simpan, saya gunakan, kata Rasulullah, syafa'atan li ummati yaumal qiyamah, saya gunakan untuk syafaat kepada umatku pada hari kiamat. Di riwayat yang lain disebutkan syafa'atan sebagai syafaat kepada umatku yang melakukan dosa-dosa besar. Bayangkan seandainya kita diberikan Allah Subhanahu wa taala satu jatah doa yang mustajabah, tentu sebagian besar dari kita akan memikirkan diri kita sendiri. Kita akan memohon bagaimana diri kita diberikan kesehatan, memohon anak-anak kita agar diberikan anak-anak yang sukses, keluarga yang bahagia, ataupun kekayaan yang melimpah. Tapi baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak. Beliau yang lebih diutamakan beliau adalah kebahagiaan dan keselamatan umat beliau, yaitu kita semua, hingga hari kiamat, hingga beliau sampai tidak memikirkan diri beliau sendiri. Demikian bagaimana besarnya syafaqah
atau kasih sayang Rasulullah Muhammad SAW kepada kita semua. Lantas pertanyaannya, dengan harapan ataupun kecintaan Rasulullah kepada kita, bagaimana kita bisa membalas atau bagaimana sikap kita agar bisa juga bersikap bagaimana kita membahagiakan Rasulullah Muhammad SAW. Jika Rasulullah sendiri begitu ingin, begitu besar harapan beliau agar kita sebagai umatnya selamat, tentu kita sebagai umatnya juga memiliki keinginan, harusnya memiliki keinginan bagaimana membahagiakan hati baginda Rasulullah Muhammad SAW. Pertanyaan seperti itu juga dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Para sahabat itu adalah sosok yang memiliki kedekatan dengan baginda Rasulullah. Yang mereka inginkan adalah bagaimana mereka melakukan sesuatu yang bisa membahagiakan hati baginda Rasulullah Muhammad SAW. Hingga suatu kali diriwayatkan setelah peristiwa Fathu Makkah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an membawa ayahanda beliau yaitu Abu Quhafah, sosok yang sudah sangat tua dan matanya buta, menghadap kepada baginda Rasulullah dan mengikrarkan dirinya telah masuk Islam. Tentu itu adalah suatu peristiwa yang sangat luar biasa bagi Sayyidina Abu Bakar, dan Sayyidina Rasulullah SAW turut berbahagia atas keislaman ayah daripada Sayyidina Abu Bakar. Tapi apa respon dari Sayyidina Abu Bakar? Beliau mengatakan bahwa saya, wahai Rasulullah, demi Allah, saya lebih bahagia asaddu farohan bi islami Abi Thalib minni min islami abi. Saya lebih bahagia jika yang masuk Islam itu adalah paman engkau, wahai Rasulullah, yaitu Abi Thalib, daripada ayahku. Kenapa Sayyidina Abu Bakar mengatakan demikian? Karena beliau tahu jika Abi Thalib masuk Islam itu jauh lebih membahagiakan hati dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Demikian para sahabat itu sungguh ingin melakukan sesuatu hal yang bagaimana hal tersebut ingin atau bisa menjadi kebahagiaan dari Rasulullah Muhammad SAW. Lantas kita umatnya yang sudah jauh-jauh hari dipikirkan oleh baginda Rasulullah, bahkan sebelum kita dilahirkan Rasulullah sudah memikirkan nasib daripada umatnya. Apakah kita bisa melakukan hal-hal yang bisa membahagiakan hati baginda Rasulullah Muhammad SAW? Pada momen Maulid Rasulullah Muhammad SAW di hari-hari ini, kita tentunya harus berpikir seperti itu. Apakah saat ini keadaan kita umat Islam, jika dilihat langsung oleh Rasulullah, itu hati beliau akan bahagia, ataukah justru sebaliknya, beliau justru susah ketika melihat keadaan kita? Apakah kita sudah memperbaiki amal ibadah kita sehingga bisa membuat bahagia Rasulullah? Apakah kita sudah bisa berusaha menjauhi maksiat sehingga jika dilihat oleh Rasulullah beliau akan bahagia? Apakah kita sudah berkasih sayang atau mengasihi sesama kita sehingga jika itu dilihat oleh Rasulullah beliau juga akan bahagia? Ataukah justru sebaliknya, kita saling musuhi, saling sikut menyikut antar sesama, tidak memperdulikan kebaikan-kebaikan orang lain, lebih bersifat individualis dan egois, sehingga tentu saja jika hal itu disaksikan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, saya yakin beliau akan sedih sesedih-sedihnya. Maka momen Maulidur Rasul SAW kita rayakan tidak hanya dengan acara-acara yang gegap gempita, tapi melupakan esensinya, yaitu kecintaan kita harus kita landasi tidak hanya cinta sesaat, tapi juga bagaimana kita buktikan cinta itu dengan melakukan hal-hal yang bisa membahagiakan hati baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kita ikuti sunnah-sunnahnya, kita sayangi saudara-saudara kita sesama muslim, kita perbaiki amal ibadah kita, kita jauhi sebisa mungkin hal-hal yang mengandung kemaksiatan. Maka jika kita bisa melakukan hal-hal semacam itu, maka kita merayakan Maulidur Rasul sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Sebagai penutup,
kami juga ingin mengucapkan selamat memperingati peringatan Maulidi Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan peringatan Maulid dari baginda Sayyidina Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini kita betul-betul diakui sebagai umat dari baginda Rasulullah, dan kita bisa bermuhasabah, memperbaiki diri kita, dan bisa melakukan hal-hal yang bisa membahagiakan hati baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab demikianlah esensi daripada peringatan dari Maulidur Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, wallahu yuwaffiquna ila kulli khair, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.